Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan semua aspek di Timnas Indonesia akan dievaluasi. Hal itu adalah buntut dari kekalahan telak 4-0 Timnas Indonesia atas Jepang pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat 15 November kemarin. Timnas Indonesia bersama dengan PSSI telah berjuang sekuat tenaga dengan mendatangkan pemain-pemain bintang keturunan Eropa untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Namun apa yang terjadi? Performa Timnas Indonesia masih belum sesuai ekspektasi. 3 hasil imbang dan 2 kekalahan beruntun atas Cina dan Jepang membuat masyarakat Indonesia mulai pesimis Timnas akan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal, proyek naturalisasi besar-besaran telah dilakukan hingga Timnas Indonesia memiliki skuad bintang. Kemenangan terakhir Timnas Indonesia terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi Vietnam dan Filipina. Namun saat berhadapan dengan tim level Asia seperti Irak, Arab Saudi, Bahrain hingga Australia, Timnas Indonesia masih kesulitan untuk menang. Selain bongkar pasang formasi yang dilakukan oleh Sinteyong, fokus pemain juga menjadi faktor yang membuat Indonesia sering kebobolan. Meski diperkuat pemain-pemain level Eropa, lini belakang Timnas Indonesia tak jarang melakukan kesalahan fatal hingga berujung gol bagi lawan. Akibatnya, Timnas Indonesia yang belum memiliki striker haus gol harus susah payah mengejar ketertinggalan. Kecewa dengan hasil yang didapat Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan evaluasi besar-besaran akan segera dilakukan Timnas Indonesia. Tak hanya Sinteyong dan Timnas Indonesia, tetapi Satoru Mochizuki yang memimpin Timnas Putri juga akan dievaluasi. Erick ingin agar ada peningkatan di Timnas karena mereka memiliki banyak potensi. Hal tersebut sebenarnya wajar dilakukan karena PSSI yang memimpin komando. Indonesia saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Demi lolos ke putaran selanjutnya, mereka harus bisa mengunci posisi 3 atau 4. Erick menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia belum berakhir. Masih ada 5 pertandingan di depan mata yang harus mereka maksimalkan. Tentunya, ia berharap semua pemain bisa segera bangkit dan lepas dari tren negatif. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan 2 kekalahan beruntun setelah pada laga keempat tumbang dari Cina. Masih ada 5 pertandingan. Jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang. Dari 5 kita masih ada 3 kandang. Jadi kita masih punya peluang, tidak ada yang tidak mungkin. Sementara itu, nasib pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berada di ujung tanduk jika Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman pemecatan Sinteyong jika kalah dari Arab Saudi menjadi rumor yang tengah ramai dibicarakan publik sepak bola di tanah air. Nasib Timnas Indonesia berada di ujung tanduk karena merupakan juru kunci klasemen grup C. Pasukan Sinteyong berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Situasi ini memaksa Timnas Indonesia harus meraih kemenangan kontra Arab Saudi. Sebab jika tidak, peluang Timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin menipis. Perihal nasib Sinteyong, Erick Thohir mengatakan akan menunggu hasil pertandingan kontra Arab Saudi. Ia menegaskan semua pihak akan tetap dievaluasi setelah pertandingan itu. Sementara itu, Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan striker baru tahun depan untuk menambah daya gedor yang selama ini menjadi PR utama. Ia adalah Ole Romeni, pemain FC Utrecht yang telah tiba di Jakarta dan bertemu langsung dengan Erick Thohir. Setelah pertandingan melawan Jepang, Erick bertanya pada Romeni apakah masih membela Indonesia atau tidak. Pasalnya, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia kian mengecil. Sejauh ini, Timnas Indonesia kekurangan sosok striker. Sebelum ini, pemain yang dinaturalisasi PSSI didominasi pemain berposisi bek, gelandang, dan winger. Tidak ada striker murni. Dengan kehadiran Ole Romeni, kekurangan tim Garuda diharapkan tertutupi. Situasi ini diharapkan pula membuat Indonesia semakin tajam dalam perburuan poin di sisa pertandingan kualifikasi. Ole, kalau semua lancar, dia akan memperkuat timnas mulai bulan Maret. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole, di luar kebiasaan saya. Meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia, Ole Romeni terlihat sudah bisa berbaur dengan anak-anak di Indonesia. Ole Romeni bermain sepak bola bersama dengan anak-anak panti asuhan Pelita Hati di Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, Ole tampak rela bermain bola di bawah guyuran hujan. Beberapa kali, ia menunjukkan keterampilan bermainnya dengan menggiring bola
memberikan umpan hingga mencetak gol. Di akhir kegiatan, Ole memberikan tanda tangan pada bola dan pakaian milik anak-anak panti. Tak ketinggalan, para siswa mengabadikan momen spesial ini dengan berfoto bersama dengan sang pemain.